Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kerajaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta dan dalam hidup kami. Inilah doa permohonan kami demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus memberikan teguran yang tajam kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka dikenal sebagai pemimpin agama yang sangat mematuhi hukum dan tradisi. Namun, Yesus menunjukkan bahwa mereka lebih fokus pada ritual dan aturan yang terlihat daripada inti dari iman itu sendiri. Ini mengajak kita untuk merenungkan apakah kita juga terkadang terjebak dalam rutinitas keagamaan tanpa memahami esensinya. Seringkali kita merasa puas hanya dengan memenuhi kewajiban keagamaan kita, hadir di gereja, membaca Alkitab, atau melakukan ritual tertentu. Namun seperti yang ditegaskan Yesus, tindakan semacam itu tidak cukup jika tidak diiringi dengan nilai-nilai yang lebih dalam seperti kasih dan keadilan. Kita diajak untuk menggali motivasi di balik setiap tindakan kita. Apakah kita melakukannya demi penampilan atau demi cinta kepada Tuhan dan sesama? Yesus menekankan bahwa kasih dan keadilan adalah inti dari hukum Allah. Ketika kita berfokus pada hal-hal yang terlihat, kita dapat dengan mudah kehilangan makna sejati dari iman kita. Kita mungkin terjebak dalam pandangan sempit tentang ketaatan, di mana kita merasa benar hanya karena mengikuti aturan tanpa mempertimbangkan dampak dari tindakan kita terhadap orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan seharian kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah tindakan kita mencerminkan kasih yang tulus? Apakah kita memperhatikan keadilan bagi yang lemah dan tertindas? Mungkin kita perlu lebih peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Iman yang hidup bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di dalam gereja, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di luar sana. Yesus mengingatkan kita bahwa iman yang sejati melibatkan komitmen untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkannya.
Dia tidak hanya ingin kita menjadi orang yang taat pada hukum, tetapi juga menjadi agen perubahan yang memperjuangkan keadilan dan kasih. Dalam setiap langkah kita harus mengingat bahwa tindakan kita dapat menciptakan dampak yang signifikan bagi kehidupan orang lain. Saudara-saudari, kita diingatkan untuk tidak hanya menilai orang lain berdasarkan penampilan atau ketaatan mereka. Kita juga perlu introspeksi, menilai diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjalani iman kita dengan cara yang mencerminkan kasih Kristus? Bagaimana kita dapat memperbaiki sikap dan tindakan kita agar lebih sesuai dengan ajarannya? Di tengah berbagai tantangan dan kesibukan, mari kita tetap berpegang pada nilai-nilai kasih dan keadilan. Kita perlu mengambil waktu untuk berdoa dan merenungkan bagaimana kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga pelaku dalam membangun dunia yang lebih baik. Marilah kita berkomitmen untuk menjalani iman yang tidak hanya tampak baik di luar, tetapi juga penuh makna di dalam. Semoga kita bisa menjadi teladan yang hidup bagi orang lain, mencerminkan kasih dan keadilan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, iman kita akan menjadi berkat tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita, bagi dunia ini. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, semoga Roh Kudus-Mu menyelidiki relung-relung hatiku yang terdalam dan mengajarkan aku kebenaran-kebenaran jalan-Mu. Semoga kehidupanku mencerminkan kepenuhan Injil. Tolonglah aku untuk mempraktekkan keadilan dan cinta kasih kepada Allah dengan kesadaran penuh bahwa Allah telah mengasihiku terlebih dahulu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.